Jepang di Indonesia memang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, tetapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Kala itu, penguasa Jepang bersikap semena-mena dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga memicu kebencian rakyat terhadap Jepang. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih untuk angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang pun pecah. Saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, pasukan Jepang tidak jauh beda dengan bangsa kolonial lainnya. Malah, perlakuan bangsa Jepang lebih biadab dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Sumber-sumber ekonomi bangsa dikontrol penuh seluruhnya oleh Jepang. Maka penderitaan dan kesengsaraan menyelimuti bangsa Indonesia. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah di Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat di wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Kalian tahu apa itu romusa? Romusa adalah sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh bangsa Jepang ketika menduduki Indonesia. Rakyat Indonesia sebenarnya sudah terlalu lelah dengan penjajahan yang datang silih berganti dari berbagai negara. Tapi, kalau mau dirangkum, alasan rakyat Indonesia melawan Jepang bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia dirugikan karena sumber dayanya terus-menerus dihisap sama Jepang. Contohnya dengan adanya setoran yang wajib dibayar oleh rakyat Indonesia ke Jepang. Jika secara politik, rakyat Indonesia juga sudah malas dengan taktik dan propaganda politik Jepang yang hanya bertujuan untuk kepentingan perang saja. Terakhir, keadaan sosial. Zaman Jepang juga begitu kacau dengan eksploitasi melalui adanya Romusa dan Jugun Ianfu. Nah, dengan semua penderitaan dan cita-cita untuk merdeka ini, rakyat Indonesia satu persatu mulai melakukan perlawanan fisik. Berikut ini beberapa perlawanan di berbagai daerah yang sempat melakukan perlawanan ke Jepang. Perjuangan organisasi. 1. Putera. Para tokoh nasionalisme memanfaatkan kesempatan acara rapat besar maupun acara radio yang diselenggarakan oleh organisasi Putera dengan mengarahkan rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengkoordinasikannya. Kedua, Barisan Pelopor. Ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Barisan populer ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. Ketiga, Chow Sang-in. Chow Sang-in merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor untuk kepentingan Indonesia. Yang keempat, Gerakan Bawah Tanah. Kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan kependudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan seperti saling membagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan Perang Asia Timur Raya dari radio. Kelima, perlawanan bersenjata. Yang pertama, perlawanan di Aceh pada 10 November 1942, kedua, perlawanan peta di Blitar pada 14 Februari 1945, yang ketiga, perlawanan peta di Murah, Aceh pada November 1944, yang keempat, perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945, yang kelima, perlawanan rakyat Indramayu pada April 1944, dan yang terakhir, perlawanan di Biak tahun 1994. Perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan di Aceh pada 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan. Jepang menyerang Chot Plien. Tengku Abdul Jalil dan para pahlawan tanpa nama yang mengikuti pun gugur. Kedua,
perlawanan peta di Blitar pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh anak Bupati Blitar yang bernama Supriyadi. Yang dipicu karena banyaknya masalah dengan Jepang, maka Supriyadi dan teman-temannya melakukan pemberontakan terhadap Jepang, meskipun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Yang ketiga, perlawanan peta di Miurah, Aceh pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun T. Hamid yang dipicu oleh kekejaman Jepang terhadap rakyat dan terlebih lagi pada prajurit Indonesia. Perlawanan peta di Gumilir Cilacap pada April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Regu Budanco, Kusairi dan kawan-kawannya. Pada 25 April 1945, Jepang mengetahui rencana perlawanan tersebut, sehingga Kusairi dihukum mati tetapi digagalkan karena didesak oleh sekutu. Perlawanan rakyat Indramayu pada April 1945. Perlawanan ini dilatar belakangi dengan amarah rakyat dikarenakan Romusa dan penyetoran bahan pangan kepada Jepang secara terus-menerus. Perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dengan mudah menghentikannya. Perlawanan di Kalimantan yang dipimpin oleh pemimpin suku Dayak yaitu Pangsuma. Perlawanan Kalimantan termasuk ke dalam perang gerilya yang berlangsung lama dan berpindah-pindah. Perlawanan di Biak tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh pimpinan gerakan Koreri yaitu El Rompuran. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan yang dipimpin S. Papare. Perlawanan di Tanah Besar, daratan Irian Papua yang dipimpin oleh Simpson. Rakyat Papua tersebut mendapatkan bantuan dari pasukan penyusup sekutu sehingga rakyat Papua mendapat senjata. Memang cukup banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Jepang. Meskipun usahanya gagal, namun tetap ada pelajaran yang tersisa. Misalnya, rakyat Indonesia jadi sering pernah mendapatkan pelatihan militer melalui peta dan heigo. Hal ini bisa jadi pegangan untuk perjuangan Indonesia ke depannya. Jepang berangsur-angsur hilang kekuasaannya semenjak terjadinya serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada akhirnya proklamasi dengan segera dibacakan ketika Jepang kalah perang. Berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang berakhir dengan kekalahan bukan berarti kesia-siaan, karena lewat perlawanan-perlawanan itu kita bisa mengambil sikap untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu komando dari negara lain.